itu di Quran. Saya orang sudah membaca Quran lebih dari 100 kali. Di mana ada sholat tuh begini dalam Quran? Di mana ada? Kalau ada saya lompat dari Monas. Gak ada. Ya, saya mudeng yang saya dikatakan Bang Edis. Maksudnya yang penting tidak berbuat mungkar berarti sudah sholat. Seperti itu. Yang dimaksud sholat oleh Al-Quran, jelas tadi ayatnya sudah Anda bacakan. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Tetapi oleh orang muslim, sholat itu adalah cuci. Betul? Ya itu kan syarat sholat kan harus berwudu dulu, bersuci. Baik, sekarang ketika Anda mengutarakan yang rukun-rukun tadi itu, semuanya bermasalah kan? Ya menurut syahadat bermasalah, sholat bermasalah, nanti zakat lagi masalah lagi nanti zakat ini. Bermasalah kan bagi yang menganggapnya bermasalah. Kalau saya sih tidak bermasalah. Ya karena Anda tidak mau berpikir. Celakalah bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Tapi yang saya maksudkan begini Pak Iksan. Biar kita tidak ngomong tidak ada isinya. Oke. Pak Iksan, Anda mau diri Anda diperintah. Anda mau yang berdaulat di hati Anda. Anda ngerti berdaulat nggak? Jangan-jangan bahasa saya Anda tidak ngerti. Anda ngerti berdaulat? Berdaulat, ya coba diperjelas dulu. Berdaulat itu maksudnya yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai, yang berkuasa di dalam diri Anda, di hati Anda. Anda mau nggak yang berdaulat di dalam diri Anda itu maunya Muhammad apa Yesus? Oh ya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nomor satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik. Gimana caranya Allah memerintah Anda? Ya melalui ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran dan ditambah dengan hadis yang sahih. Iya, seperti itu juga Bang. Dalam Kristen, bagaimana Bapa di surga memerintah di hati seseorang? Bagaimana pemerintahan Bapa di surga itu betul-betul terlaksana di muka bumi? Dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana Yesus memerintah? Dengan perantaraan Roh Kudusnya. Roh Tuhan turun atas seseorang sehingga Roh Tuhan itu mengendalikan seseorang. Itu kita berbicara mengenai pemerintahan nih sekarang. Sekarang Anda pengen diperintah oleh Allah apa diperintah oleh Bapa di surga? Tetap Allah lah. Nah, kalau Anda pengen diperintah oleh Allah, tunggu sebentar lagi Anda akan menciumi batu, main lempar-lemparan batu, lalu minum kencing. Loh, gak percaya Anda. Tapi kalau Anda menjadikan Bapa di surga yang memerintah diri Anda tidak akan melakukan hal-hal yang kayak begitu. Coba di mana perintah Bapa di surga? Pergilah kau, ciumilah batu itu, bongkah sebongkah batu itu. Gak ada. Tetapi jikalau Bapa di surga sudah memerintah dengan perantaraan Roh Kudusnya, maka orang tersebut akan melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sementara kalau Allah memerintah di dalam diri seseorang, memerintah atas seseorang, jika kamu bertemu dengan orang-orang Wahyudi dan orang-orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh sesamamu. Coba, Pak Iksan, Anda menjadi orang yang dikendalikan, yang menjadikan Allah sebagai pemerintah, sebagai raja, Malik. Berarti Anda mengikuti kehendak dia, betul? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Baik, ketika Allah menjadi raja, memerintah di hatimu, tentu dengan perantaraan Muhammad pastinya, karena Allah tidak pernah datang ke dunia.
Yang datang tuh Muhammad. Begini. Insya Allah. Begini. Ada tetanggamu non muslim. Taruhlah orang Kristen. Dia lapar, dia tidak punya apa-apa. Jatuh miskin dia. Lalu datang ke rumahmu mengetuk pintumu untuk meminta makan. Untuk meminta beras. Anda kasih tidak? Ya pastilah dikasih. Kan dikirimi juga itu ada bukti ajaran kalau saling. Allah tidak memerintah di hatimu. Kalau Anda beri, itu artinya Allah tidak menjadi raja memerintah dirimu. Kalau Allah menjadi raja memerintah di hatimu, Anda tidak boleh kasih. Karena kata Muhammad, janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Mau saya tunjukkan dalilnya? Mau saya tunjukkan dalilnya? Enggak, itu sih, itu kan apa namanya, cuman tambahan-tambahan saja. Tambahan-tambahan ini suka-suka. Begini. Tambah-tambahan. Itu Muhammad yang memerintahkan. Allah tidak pernah datang ke dunia. Allah tidak pernah ngomong. Yang ngomong yang datang ke dunia itu adalah Rasul Muhammadnya. Makanya barang siapa yang patuh kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Betul? Tapi saya punya sendiri, Bang Edi, dasar sendiri. Bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka tidak mungkin. Ya, benar nggak? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ya. Oke, Muhammad memerintahkan apa? Boleh tidak memberi makan orang non Muslim? Begini saja, saya kan. Sebentar, Pak Ihsan. Menurut Muhammad, boleh tidak memberi makan orang non Muslim? Kalau secara praktek di lingkungan sih boleh ya, secara kehidupan. Menurut Muhammad, bukan secara praktek. Menurut Muhammad? Begini, saya kan tidak melihat dasar yang itu, kecuali. Baik, saya tunjukkan. Nampaknya dia ingin kita tunjukkan itu. Hadisnya, teman-teman. Mau saya tunjukkan hadisnya? Yang penting hadisnya itu betul-betul sahih. Oh, sahih gimana? Perhatikan. Bentar ya. Saya tunjukkan. Nanti teman-teman silakan rapikan sendiri ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti rapikan ketika saya mencari hadis. Teman-teman kalau kadang-kadang banyak yang ngupload nih malas merapikan. Waktu saya mencari hadis diinikan juga. Waktu saya cari hadis dipotong biar rapi. Kalau saya cari hadis Anda upload, orang udah skip duluan video Anda. Ya. Perhatikan ya. Ini hadisnya dalam diriwayatkan oleh Abu Dawud 4832 dari Abu Sa'id dari Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya sama Pak Ihsan, menurut Muhammad boleh berteman dengan orang selain orang mukmin? Itu kan dalam ajaran di situ. Kalau prakteknya saya sih nggak begitu. Iya, makanya saya bilang ketika Anda belajar agama Islam, pasti buku-buku agama Islam itu tidak akan mungkin Anda percaya. Makanya tidak berlebihan ketika saya katakan, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, maka dia besok pagi akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku ini supaya dibawa oleh tukang loak membungkus pecel. Bisa kamu aja itulah. Kok suka? Sekarang, apakah Anda percaya ini? Bisa percaya, bisa tidak. Bukan, jangan begitu. Jangan kasih jawaban yang ambigu. Anda percaya ini tidak? Ya kalau memang itu sahih percaya. Tapi kan prakteknya nggak seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bisa dipraktekkan tidak ajaran ini, ajaran Islam ini? Ya menurut saya tidak lah. Makanya tidak bisa dipraktekkan. Makanya saya bilang, segeralah panggil tukang loak supaya diangkut buku-buku hadis ini dan dibawa untuk membungkus pecel.
Lu gimana sih? Jangan ngelawak lah, Bang Edis. Loh, Pak Gitu, Iksan, Bang Edis. bayangin Anda hidup dengan keadaan begini, Pak Iksan. Saya, Pak Iksan, nih saya balik dulu kamera saya, perhatikan. Biar Anda tahu statement saya ya, nih. Walaupun Anda lihat saya seperti seolah-olah kok begini banget sama agama Islam, pegang omongan saya. Kalau ada orang Islam datang ke rumah saya suruh dia makan. Sama. Iya, saya suruh dia makan. Makan bro, makan. Ambil yang banyak, makan yang banyak. Bungkus bila perlu. Sama lah. Itu ajaran kami. Nah, hati nurani Anda juga sebagai manusia juga seperti itu kan? Iya. Makanya hati nurani kita bertentangan dengan Allah dan Muhammad. Gimana? Bang Edis, makanya mumpung belum terlambat, segera ganti pokoknya. Allah dan Muhammad di hatimu. Singkirkan Allah dan Muhammad dari hatimu. Supaya mereka jangan memerintah di hatimu. Tapi berilah ruang kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk memerintah di hatimu. Gitu Pak Iksan. Ya mungkin sekarang Anda tidak mungkin bisa langsung menerimanya. Mungkin juga Anda gengsi tetangga saya nonton ini. Ntar dilihat. Begini Pak Iksan. Waktu Bang Edis lucu jangan. Begini Pak Iksan, sesuatu itu butuh proses karena Anda kan sudah lama, ibarat itu udah apa itu tarnish itu apa bahasa Indonesianya? Sudah mengakar. Iya, sudah mengakar. Sudah ada karatnya gitu. Jadi Anda sudah jadi agama Islam itu sudah karatan begitu. Jadi memang butuh waktu. Ya bukan karatan lagi, sudah mendarah daging lah. Iya. Jadi butuh proses lah. Daging. Ya, tidak mungkin langsung Anda pindah begitu. Memang butuh proses seperti itu. Jadi mungkin Pak Iksan, saya berikan Anda waktu untuk berpikir ya, tenang, semoga kekuatan daripada Roh Tuhan bisa mencelikkan mata Anda supaya Anda bisa melihat kebenaran seperti itu. Kalau enggak bisa juga bagaimana Bang Edis? Ya kita nggak bisa menyimpulkan bisa atau enggak. Kan waktu, biarkan kuasa Roh Tuhan yang turun atas diri Anda dan membuka wawasan Anda. Seperti itu. Begitu ya Pak Iksan ya? Ya, saya gini aja. Sampai saat ini begini. Mungkin besok saya masih bisa naik atau tidak. Yang penting boleh. Saya kalau ada kata-kata yang salah buat pemirsa, buat Bang Edis, juga buat kaum non-muslim, saya mohon maaf. Ya pada dasarnya kan saya datang ke sini untuk belajar ya. Jadi kalau yang tadi bilang batal botol kosong, oke enggak masalah karena saya memang masih belum punya ilmu ya. Saya sih nggak marah, nggak tersinggung seperti itu Bang Edis. Silakan saja. Insya Allah saya tetap untuk Pak Edis saya positif dengan adanya Bang Edis, saya bisa mengkoreksi keyakinan saya, seperti itu saja. Baik, saya doakan selalu Bang Edis untuk sehat-sehat selalu. Apa yang menjadi tujuan Edis ya sama-sama Pak Iksan, sama-sama.